Baik, kita lanjut ke gear pump ini ya, eksternal gear pump seperti ini. Contohnya ini pompa tipenya SAR 40. Berarti pompa tipe SAR S itu kan kemarin berapa tekanannya? 210 kilo ya. A itu bertipe ini tipe mountingnya, ini A, tipe flank ya. Sama ini tipe flank mountingnya. Terus R itu berarti dia putarannya ke kanan. Jadi putaran inputnya ini ke putarannya ini ke kanan pompa ini. Begitu. Oke, ini pompa tipe SAR 40. Berarti 40-nya adalah 40 liter per menit per 1000 rpm. Jadi putarannya, ketika putaran inputnya itu 1000 rpm ya, maka pompa ini akan memindahkan oli sebanyak 40 liter per menit. Jadi bisa dibayangin loh, kalau rpm nya 2000 ya tinggal dikalikan 2 saja. Berarti dia 80 liter per menit per 2000 rpm. Oke, ini ada komponen-komponen ya. Ini bolt mountingnya nih. Ini tadi sudah karatan ya. Ini bolt mountingnya. Terus ini rear cover ya, rear cover bagian belakang ya. Rear cover ini housingnya atau case nya. Ini front cover. Nah, front cover. Baik, kita mulai dari depan. Di sini ada snap ring dipakai untuk mengunci oil seal yang ada di sini ya. Tuh, untuk kunci oil seal. Nah, ini mountingnya ada 2. Terus di sini ada tempatnya o-ring. Tempatnya o-ring karena pompa itu dia nempelnya di PTO biasanya, atau kalau di doser yang kecil ya, doser 31 itu kan dia pakai nempelnya di timing gear di depan kan. Ya, tapi itu tempat pengambilan tenaganya sama saja. Oke, terus wah, identifikasi pompanya udah hilang ya. Baik, kemarin sudah tersampaikan ya. Jadi kalau pompa itu ada suction dan ada discharge. Nah, sekarang suction itu yang mana? Discharge yang mana? Suction itu lubangnya yang besar nih ya, sedangkan discharge lubangnya kecil. Tuh, beda kan? Nah, ini penggunaan o-ringnya juga beda tuh. Kemarin sudah tersampaikan kalau penggunaan o-ring discharge dan suction itu berbeda ya. Oke, nanti kita lihat dalamnya seperti apa. Baik, sebelum buka biasakan di marking dulu ya. Ya, ini standar lah, standar marking. Supaya apa? Supaya ya tidak tersesat. Ya betul ada sub manual, cuman untuk memudahkan ya, apakah sub manualnya itu, karena sub manual juga bikinan manusia tuh, panduan juga bikinan manusia, bisa jadi tersesat. Cuman kita punya dasarnya, kita punya pembuktian bahwa ini sub manualnya salah cetak, atau kitanya yang salah ngambil posisi. Ya, itu nanti kita akan bisa belajar ke situ. Oke, ini di marking sudah saya marking ya. Kalau yang bagian belakang saya kasih titik 1, yang bagian depan saya titik 2. Oke, lanjut kita bongkar guys. Oke, bolt mounting sudah kelepas tuh. Ini boltnya biasa kan disusun ya. Ketika bongkar apapun itu disusun lah, biar gak repot nanti kita ya. Lanjut. Ya, kita tadi sudah marking tuh di sini ya, supaya tidak tersesat tuh. Oke, ini sisi discharge, ini sisi suction yang gede lubangnya. Yang belakang ya sisi discharge. Oke, inputannya berarti ada di situ ya, ada di sini. Drive gearnya ada di sini, driven gearnya ada di sini. Kita buka. Oke, nah seperti ini. Nah, ini kelihatan ya, ini discharge suction, yang sebelah sini discharge-nya tuh. Oke, kita lihat sini tuh. Oke, dalam sini ada ini o-ring lah ya, ini o-ring. Terus ini ada side plate. Nah, jadi kemarin itu kan ada kebocoran di internal gear pump itu ya. Ini ada side plate, ini yang nahan ya, supaya tidak terjadi internal leak. Ini side plate ini.
Lanjut, kita lepas side plate-nya. Ini agak presisi, jadi congkel-congkel dikit. Kerasnya. Keras benar. Weh, tripodnya baru datang ternyata. Ya, dia presisi ya. Oke, side plate-nya udah kelepas. Ini sisi discharge, yang ini sisi charger. Ya, tandanya ketika masang o-ring, ya ini kan gasketnya nih. Ini packingnya. Ini yang lembek nih, ini yang karet. Nah, yang belakang ini backup ringnya, ini teflon materialnya. Jadi ketika masang pun nggak boleh kebalik. Ya, aturan bakunya ketika masang packing atau seal yang ada backup ringnya. Ini yang packing ini berada di pressure. Pressure ada di mana? Di sini, sisi discharge. Nah, backup ring itu untuk mensupport, untuk membantu agar si packing tadi itu tidak terdorong ke arah sana, ke arah pressure-nya. Ya, jadi ini backup ring fungsinya untuk mensupport ya, mensupport packing agar dia bekerja dengan baik. Tetap di situ aja. Oke. Ini kita balik tuh. Ini ada groove nih. Ini groove-nya juga berbeda nih. Ini kita balik ini ya. Kan gini tadi. Oke, kita balik ini aja. Ini discharge, ini suction ya. Oke. Nih ada groove. Nah, ini namanya entrapment relief groove. Entrapment relief groove itu untuk ya nanti untuk membuang ya, untuk membuang oli yang terjebak di sini nih. Nih, oli kan terjebak di sini nih. Di backlash tadi kan. Antara gear dengan gear. Antara gear dengan gear. Nah, ini ada satu kondisi oli itu terjebak di sini. Nah, agar gearnya pompa itu tidak rusak, maka dipasanglah entrapment relief groove itu. Jadi oli yang terjebak di sini akan dilepaskan ke sisi discharge-nya atau ke sisi suction-nya. Kira-kiranya begitu. Lanjut di sisi sini, di sisi rear case ini ada bushing ya, ada bushing yang nanti sebagai tempat dudukannya gear ini. Bearing itu ada dua, ada plain bearing sama ada split bearing. Ya, plain bearingnya seperti ini. Plain bearing sama anti friction. Ya, ini plain bearing bentuknya seperti ini bushing. Bushing, terus apa lagi? Ya bushing sih. Kalau plain bearing itu bushing, atau metal itu, nah itu kan bushing juga tuh. Kalau yang anti friction itu contohnya kayak ball bearing, taper roller bearing, needle bearing. Nah itu yang berjenis anti friction bearing. Lanjut. Di sini ada ya. Ini kan case-nya nih. Terus ini ya, ini gear ini. Gear ini kan dia terpisah nih. Ini drive gear yang ketemu sama shaft tuh, shaftnya. Ya, ini drive gear. Yang ini driven gear. Drive gear itu gear yang memutar. Nah, driven gear itu gear yang diputar. Jadi nih, kita ambil contoh. Karena ini pompa tipe S ya, pompanya tuh, pompa tipe R, SAR kan, tadi SAR 40 kan. SAR itu pompa tipe S yang maksimum pressure 210 kilo. A itu tipe mountingnya nih. R itu pompa itu putarannya ke kanan. Maksudnya apa ya, ini drive gearnya itu muternya ke kanan. Nanti akan ada pompa yang tipe SAL atau yang berputar tipe putarannya ke kiri. Oke, jadi ini suction tadi ya, suction. Karena drive gear ini dia muter ke kanan, dia tipe pompa tipe R, maka oli akan masuk ke sini. Ini suction akan terjebak di antara sela-selanya gearnya dia nih. Di sisi drive gear, sisi driven gear juga oli akan terjebak di sini. Nah, karena dia berputar ke kanan, maka oli tadi akan terbawa tuh di sela-sela ini akan terbawa ke sisi discharge. Keluarlah jadi aliran oli yang dari tangki dipindahkan ke
sistem berikutnya seperti itu. Lewat mana? Lewat sisi luar ini. Oke. Nah, kemarin di internal gear pump itu ada istilah internal leak ya. Sorry, eksternal gear pump itu ada internal leak. Ada internal leak. Nah, internal leak tadi satu dapat dari side plate tadi. Nah, side plate ini side plate yang bertemu dengan ini kan, dengan sisi gear ini. Terus kebocoran berikutnya, internal leak berikutnya dari top clearance. Top clearance itu yang mana? Ini nih, ini daerah top clearance nih. Ujung gigi, ujung dari gear tadi dengan housing, dengan case. Nah, dengan housing ini itu harus ya emang harus ada clearance-nya, karena ya agar bisa berputar lah gearnya, maka dipasanglah clearance di situ. Nah, ini ketika clearance-nya terlalu besar, maka kebocoran di pompa itu juga akan semakin besar. Ya, nah ini top clearance nih, tipis, top clearance-nya itu kecil sekali. Ya, nah ini juga sama nih di driven gear juga sama tuh, clearance-nya juga kecil tuh. Oke, lanjut kita buka case-nya ya. Dan tadi sudah ada top clearance tadi. Kita buka case-nya. Ini agak berat ya. Kenapa? Karena ada dowel pin. Tuh. Ya. Kita taruh. Oke. Yang drive gear itu yang mana? Ini drive gear nih. Driven gear-nya mana? Ini driven gear. Oke, kita lepas driven gear-nya tuh. Nah, driven gear seperti ini. Ya. Driven gear itu seperti ini. Ini driven gear. Nah, yang ini drive gear. Ya, jadi begini. Tuh posisinya. Ya, di sisi sebelahnya juga sama, ada side plate juga nih. Ada side plate sama seperti tadi, fungsinya juga sama untuk menahan ya kebocoran dari sisi samping, makanya dipasanglah side plate. Oke, terus terkait backlash tadi mana? Backlash ini, backlash nih. Tuh. Setelah bebas ya. Sorry. Nah, backlash itu nih, setelah bebas antara dua buah gear nih. Uglik ini loh. Nah, ini backlash nih. Ini backlash. Nah, backlash ini yang berpotensi terjadi membuat internal leak itu salah satunya dari backlash ini ya. Jadi sudah ditemukan kemarin penyebab kebocoran dari mana saja. Kalau yang gear pump itu dari side clearance, ini side clearance nih, side clearance antara gear dengan side plate. Ini side clearance dari top clearance, dari ya ini ya ujungnya gear dengan housing tadi, tuh housing yang ini, dan dari backlash, nih backlash. Oke, kita lanjut ke entrapment relief group tadi ya. Nah, ini kan kita yang driven gear kita angkat nih. Nah, ini loh maksudnya. Nih, kan di tengah sini kan gear. Ya tahu, gearnya driven gear kan. Nah, nanti akan ada satu posisi tuh. Akan ada satu posisi oli itu terjebak. Nah, oli itu terjebak di tengah-tengah tadi kan. Nah, untuk melepaskan tekanan tadi, ya untuk melepaskan tekanannya, ini tuh dibuang lewat groove yang tadi tuh. Nah, tuh kebuang lewat ke sisi ini, sisi kalau ini putaran R berarti ini sisi disas ya, kebuang di sini, dan sisi saksenya juga sama tuh. Tuh. Nah, ini coakan ini nggak boleh kebalik nih. Kalau kebalik ya pasti kebalik juga nih pemasangan sealnya. Oke, satu lagi berikutnya ada di dalam sana tuh ada lubang tuh. Nah, lubang itu dipakai untuk lubricating shaftnya gear ya. Nih, dipakai untuk lubricating gear shaft ini. Nih lubang ini. Nih. Tuh keluar tuh. Ini dipakai untuk lubricating. Ya, untuk memastikan bushing dan shaftnya gear itu dia terlumasi, ya harus ada lubricatingnya. Kalau nggak ada lubricatingnya seret lah ya. Itu